Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjelaskan pengertian metodologi studi Islam secara etimologi dan juga terminologi, beserta apa sih tujuan mempelajarinya. Jadi secara terminologi, metodologi berasal dari dua suku kata, yaitu metode dan juga logos. Metode sendiri artinya adalah cara dan logos artinya adalah ilmu. Atau dapat dikatakan secara singkatnya, metodologi artinya suatu ilmu tentang cara pengkajian yang dilakukan pada Islam. Sedangkan Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu salima dan aslama. Yang salima sendiri berarti selamat, tunduk, dan sesuatu yang bersejarah, dan aslama berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah diri. Maka dari itu, studi Islam juga dapat dikatakan sebagai suatu usaha mendasar yang sistematis untuk mengetahui serta memahami, juga membahas secara mendalam apa sih seluk-beluk yang berhubungan dengan Islam atau inti dari ajaran Islam, baik itu ajarannya, sejarahnya, maupun praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sedangkan secara terminologi, metodologi studi Islam ialah suatu prosedur yang ditempuh secara ilmiah dan dianggap cepat dan tepat untuk mempelajari Islam secara luas, dan juga dalam berbagai aspeknya, baik dari segi sumber ajarannya, pemahamannya terhadap sumber ajaran, maupun juga sejarah Islam itu sendiri. Atau dapat secara singkatnya dapat kita katakan sebagai metodologi studi Islam ialah cara atau proses yang digunakan dalam memudahkan proses pengkajian Islam. Jadi agar lebih memudahkan dalam pemahamannya saat mengkaji Islam, seperti itu. Dan tujuan mempelajari studi Islam sendiri yaitu yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sih hakikat hubungan Islam serta hubungan Islam dengan agama lain, ada apa aja hubungan Islam dengan agama lain. Dan yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam atau inti ajaran Islam yang asli dan bagaimana penjabarannya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya di zaman sekarang, dan juga mempelajari peradaban Islam di zaman sekarang. Yang ketiga, mempelajari secara mendalam sumber dasar agama Islam dan bagaimana keasliannya sepanjang zaman. Apakah dia ada perubahan di sepanjang zaman atau dia tetap seperti itu konsepnya. Yang keempat, untuk memahami orisinil atau keaslian dari nilai dasar dalam ajaran Islam dan bagaimana sih realisasinya dalam membimbing perkembangan budaya dan peradaban manusia hingga di zaman modern ini masih berlaku atau tidak pokok-pokok ajaran Islam itu pada zaman modern ini. Dapat kita katakan juga suatu usaha kita untuk mendalami, mempelajari, mengkaji atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, dan dapat juga dikatakan sebagai usaha sadar seorang secara sistematis untuk mengetahui serta mengenal secara mendalam gimana sih seluk-beluk atau berbagai hal yang berkaitan dengan studi Islam itu sendiri. Baik, yang nomor 2, apa perbedaan antara metodologi studi Islam dari perspektif Islam dan juga perspektif Barat. Jadi studi Islam pada perspektif Islam atau Islamologi, dia di Timur Tengah itu studi Islam sangat menekankan pada pendekatan normatif dan juga ideologis terhadap Islam. Kajian Islam pada perspektif ini, perspektif Islam tidaklah semata-mata dijadikan hanya sebagai objek studi ilmiah. Jadi Islam bukan dijadikan sebagai objek studi ilmiah dan secara bebas bisa dipandang dengan
prinsip yang berlaku di dunia keilmuan gitu. Jadi tidak memiliki kesamaan di dunia keilmuan, akan tetapi diletakkan secara terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin yang kebenarannya diyakini tanpa keraguan. Dengan demikian, sikap ilmiah yang terbentuk pada sudut pandang Islam sendiri adalah komitmen dan juga penghargaan. Merupakan usaha-usaha studi ilmiah ditunjukkan untuk memperluas pemahaman, memperdalam keyakinan, dan juga mengambil maslahatnya bagi kepentingan umat. Orientasi dari studi Islam sendiri yaitu lebih mendekatkan pada aspek doktrin Islam serta dengan pendekatan yang cenderung itu normatif. Jadi perspektif ini bertujuan untuk memelihara kesinambungan tradisi tanpa merusaknya dan menjamin stabilitas juga keragaman pada bentuk pemikiran masyarakat, juga pemahaman sampai batas-batas tertentu, pemahaman berbeda-beda. Juga menimbulkan kecenderungan untuk menekankan upaya menghafal daripada mengembangkan suatu kritisme. Memang arus perkembangan Islam ini sangat kuat di kalangan akademisi, terutama di perguruan tinggi. Tetapi ini bukanlah gambaran selengkapnya karena cukup kuat juga arus penekanan pendekatan historis dan sosiologis yang berada di pandangan liberal tadi. Setelah itu, studi Islam perspektif Barat. Jadi gimana sih Barat itu memandang studi Islam? Secara garis besar, terdapat dua bentuk pendekatan dalam kajian Islam, yaitu teologis dan juga sejarah agama. Pendekatan kajian teologis yang bersumber dari tradisi dalam kajian tentang Kristen di Eropa. Dia menyodorkan pemahaman normatif mengenai agama-agama. Karena itu, suatu kajiannya diukur dari kesesuaiannya dengan dan manfaatnya bagi keimanan. Tetapi dengan terjadinya marginalisasi agama dalam masyarakat Eropa atau Barat, pada umumnya kajian teologis yang normatif ini tuh semakin cenderung ditinggalkan pada pengkajian agama. Sedangkan pendekatannya pada sejarah agama diangkat dari pemahaman tentang fenomena historis dan juga empiris sebagai manifestasi dan pengalaman masyarakat agama. Studi Islam sendiri di Barat sendiri melihat Islam sebagai doktrin. Studi Islam di Barat sendiri memandang Islam itu sebagai doktrin dan peradaban dan bukan sebagai agama transenden yang diyakini sebagai kaum muslim melihatnya sebagai agama atau kepercayaan. Tetap merupakan ciri yang tak mungkin dihapus. Oleh karena itu, studi Islam diletakkan oleh orang Barat semata-mata sebagai suatu objek studi ilmiah. Maka Islam itu diperlakukan sama sebagaimana objek-objek studi ilmiah lainnya yang mereka pelajari atau mereka teliti. Studi Islam ini mereka dapat kritik secara bebas dan terbuka, tidak ada batasan. Hal ini dapat dimengerti karena apa yang mereka kehendaki adalah merupakan suatu pemahaman dan bukan suatu usaha mendukung Islam sebagai sebuah agama dan jalan hidup umat muslim. Dan juga penempatan Islam pada objek studi semacam ini memungkinkan lahirnya pemahaman yang murni, yaitu ilmiah, tanpa komitmen apapun terhadap Islam. Jadi penggunaan berbagai metode ilmiah mutakhir yang berkembang dan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan memungkinkan lahirnya karya-karya studi Islam yang dari segi ilmiah cukup mengagumkan, walaupun bukan tanpa cacat sama sekali. Studi Islam di Barat juga berusaha keras menampilkan citra yang lebih adil dan penuh penghargaan terhadap Islam, sebagaimana agama dan peradaban dengan mengandalkan berbagai pendekatan dan juga metode yang lebih canggih dalam ilmu sosial, juga kemanusiaan. Bahkan juga tidak jarang dipelopori oleh sarjana-sarjana muslim.
yang nampaknya menarik perhatian banyak dari generasi baru yang ingin juga mengkaji Islam di negeri barat. Jadi pendekatan sejarah Islam itu nampaknya sangat menonjol, khususnya sejarah pemikiran yang mencakup seperti disiplin dalam mengkaji Islam, karena Islam bukan hanya sekedar dilihat sebagai agama, yang termasuk itu adalah pemikiran yang sempit, namun juga meliputi peradaban. Maka para sarjana di barat yang mengkaji Islam juga mengarahkan sasaran pada masyarakat muslim. Hal tersebut tampak dari kajian yang memfokuskan pada aspek sosial yang meliputi politik, sosiologi, antropologi, dan lainnya dalam kajian seperti ini. Inilah pendekatan yang menjadi signifikan. Namun apa yang dilakukan studi Islam di barat, kajian akademik murni, tidak berupa kajian Islam untuk mempraktikkan Islam. Berbagai agama yang dipeluk dan diyakini sebagai yang dipraktikkan di timur, di tengah. Disinilah terdapat perbedaan kajian Islam yang dilakukan sarjana muslim juga sarjana barat yang mempunyai tujuan akhir untuk mengamalkannya. Sarjana muslim mempunyai tujuan akhir untuk mengamalkannya, namun sarjana muslim juga tetap bisa mengembangkan kritisme dari pengembangan studi Islam ini dan menyesuaikannya terhadap realitas di dunia Islam, tetapi harus tetap dalam kerangka pengalaman ajaran Islam. Sebagai proses pencucian otak seperti yang banyak dilakukan pada mereka yang menjadi alumni studi Islam di barat. Karena hanyalah dengan kekayaan pendekatan dalam masalah Islam, masalah kekayaan dapat dicermati dari berbagai sisi dan bisa mempermudah solusinya. Baik, nomor 3, beberapa pendekatan yang dilakukan dalam studi Islam. Yang pertama, ada pendekatan teologis normatif. Pada pendekatan ini mempunyai cangkupan yang sangat luas. Pendekatan teologis normatif memiliki cangkupan yang sangat luas. Sebab dari seluruh pendekatan yang digunakan oleh para ahli itu berasal dari sini, seperti yang digunakan oleh para ahli usul fikih, ahli hukum, ahli tafsir, dan juga ahli hadis bahkan menggunakan metode ini. Secara harfiah, pendekatan normatif teologis dalam memahami agama Islam itu dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan suatu kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan dan berwujud empiris dari suatu agama yang dianggap sebagai yang paling betul dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi dengan memperhatikan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan teologis memahami agama hanya dengan bersikap tertutup. Dia tidak ada dialog parsial, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, dan pada akhirnya terjadi penggolong-golongan pada umat Islam. Tidak ada kerjasama dan tidak ada terlihat kepedulian sosial. Dengan pendekatan ini, agama cenderung hanya merupakan keyakinan dan pembentukan suatu sikap keras dan tampak antisosial. Melalui pendekatan agama ini, agama menjadi buta terhadap masalah-masalah sosial dan cenderung hanya menjadi lambang atau suatu identitas yang tidak punya makna. Pendekatan normatif juga dalam studi Islam sebenarnya menjadi penting karena di sini dia mengenai asumsi dasar tentang Islam itu sendiri. Bila didekatkan dengan pendekatan normatif teologis, hal yang perlu kita lakukan dalam memperjelas tipologi Islam yang akan dikaji dan dipahami, yaitu dengan mendekatkan normatif teologis tersebut. Yang kedua, pendekatan antropologis. Adapun yang dimaksud dari pendekatan ini adalah cara pandang atau biasa disebut paradigma yang terdapat di dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami suatu agama. Pendekatan antropologis sendiri yang dimaksud adalah sudut pandang atau cara melihat dari masing-masing orang
dalam memperlakukan suatu gejala yang sedang menjadi perhatian dengan menggunakan kebudayaan dan gejala dari kajian tersebut untuk dikaji dan penelitiannya. Pendekatan antropologi sendiri dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud dari praktek keagamaan itu sendiri yang sedang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh manusia atau masyarakat, dan berupaya juga menjelaskan dan memberikan jawaban dari masalah tersebut. Dan dapat kita sebutkan juga bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi ini sendiri merupakan sudut cara pandang dalam melihat suatu masalah yang menggunakan pemahaman agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, ada pendekatan sosiologis. Sosiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama yang dalam masyarakat. Ia juga menyelidiki ikatan-ikatan kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat serta kepercayaan, keyakinan, dan cara hidup masyarakat dalam tiap kelompok. Sosiologi sendiri dalam suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat. Dengan ilmu sosiologi, suatu fenomena sosial itu dapat dianalisis dengan detail, beserta faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang sedang mendasari terjadinya proses tersebut. Jadi pada sosiologi agama, ia meneliti tentang bagaimana tata cara masyarakat, kebudayaan, dan juga pribadi mereka itu berpengaruh kepada diri mereka. Juga kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh terhadap agama, dan juga fungsi-fungsi ibadah untuk masyarakat. Tipologi dari lembaga keagamaan dan keagamaan terhadap tata dunia secara langsung maupun tidak langsung antara sistem-sistem religius di dalam masyarakat. Yang keempat, pendekatan historis. Pendekatan historis sendiri merupakan penelaahan sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilakukannya secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam ini adalah usaha sadar untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang bagaimana seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam itu sendiri. Baik hubungan itu dengan ajaran, sejarah, maupun praktek pelaksanaannya yang dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Pendekatan ini juga sangat dibutuhkan dalam studi Islam. Kenapa? Karena Islam datang kepada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial manusia waktu itu, gitu. Kondisi kemasyarakatan saat itu. Dan melalui pendekatan ini, sejarah seseorang untuk diajak masuk ke dalam Islam itu berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka dari itu seseorang tidak akan memahami agama keluar dari historisnya, karena pemahaman yang dikeluarkan dari konteks historis bisa menyebabkan penyesatan atau menyesatkan pikiran. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran pun secara benar, misalnya yang bersangkutan harus memahami sejarah turunnya Al-Quran terlebih dahulu atau nuzulul Qurannya. Selanjutnya, baru bisa disebut dengan asbabun nuzul. Dengan ilmu ini, seseorang dapat mengetahui hikmah apa saja yang terkandung dalam suatu ayat dan sesuatu yang berkaitan dengan hukum tertentu untuk ditujukan memelihara syariat dan kekeliruan dalam pemahamannya.
Yang kelima, ada pendekatan psikologi. Pendekatan ini sendiri dilakukan dalam memahami agama untuk memecahkan persoalan dalam manusia atau permasalahan yang sedang dihadapi manusia. Persoalan ini merupakan salah satunya adalah pendekatan secara psikologi. Pendekatan psikologi merupakan peranan yang termasuk signifikan dalam memberi sumbangsih dalam perkembangan studi Islam. Pendekatan psikologi dalam Islam juga berguna untuk mengetahui pemahaman bagaimana sih tingkat keagamaan yang dipahami, dihayati, dan juga diamalkan oleh seorang muslim. Seperti halnya dapat mengetahui pengaruh dari ibadah sholat bagi muslim, pengaruh puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya dalam kehidupan seseorang atau dalam diri seseorang. Perilaku seseorang yang tampak secara lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianutnya. Seperti halnya seseorang bila berjumpa dengan sesama muslim yang lain, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Setelah itu contohnya lagi menghormati orang tua atau orang yang lebih dewasa daripada kita seperti guru dan lainnya. Dan juga aturan untuk menutup aurat. Pendekatan psikologi juga dapat digunakan sebagai alat untuk penanaman ajaran agama dalam diri seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Jadi disesuaikan dengan tingkatan usianya. Dengan bekal pengetahuan psikologi, maka dapat disusun langkah-langkah baru yang lebih efisien dalam menanamkan ajaran agama Islam, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Nomor 4, makna studi Al-Quran. Dia lebih menjelaskan tujuan analisis daripada aspek Al-Quran yang ditujukan sebagai realitas atau keaslian. Tidak hanya dipandang sebagai suatu teks dari Allah atau suatu teks ilahi. Tulisan Al-Quran ini mengambil definisi studi Al-Quran sendiri, yaitu tidak hanya mengacu pada dimensi tekstual, tetapi juga menjangkau penafsiran Al-Quran di masyarakat dalam domain kultural. Adapun metode tafsirannya, yang pertama adalah menetapkan dulu masalah apa yang akan dibahas. Yang kedua, memperhatikan masalah yang sedang terjadi di masyarakat untuk kemudian nanti disesuaikan dan dicari jalan keluarnya. Yang ketiga, melalui kosakata atau sinonim dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang keempat, menghimpun atau mengumpulkan atau menyatukan ayat-ayat yang berkaitan atau saling memiliki keterkaitan atau makna yang sama dengan suatu masalah tersebut. Yang kelima, menyusun runtutan atau beberapa ayat sesuai dengan masa turunnya ayat tersebut, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul dari ayat tersebut. Yang keenam, memahami korelasi dari ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surat. Yang ketujuh, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Yang kedelapan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok-pokok yang akan dibahas nanti. Selanjutnya, pengertian hadis, manfaat hadis. Hadis sendiri merupakan sumber hukum Islam yang fungsi utamanya itu adalah sebagai penegasan atau memperjelas dalam menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Islam. Jadi dia fungsinya sebagai penegasan, memperjelas, menjelaskan, serta menguatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Hubungan dari hadis dengan Al-Quran sendiri pun sangatlah kuat, maka dari itu para ulama selalu menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai landasan untuk keputusan yang akan mereka buat. Adapun langkah-langkah penelitian sanad hadis, yaitu memiliki 4 langkah penting, yaitu yang pertama melakukan takhrijul hadis, yang kedua membuat iktibar,
membuat skema tentang sanad dari hadis ini. Yang ketiga, meneliti orang atau pribadi yang meriwayatkan dan metode periwayatannya. Yang keempat, mengambil natjah atau kesimpulan untuk mempermudah proses kegiatan al-i'tibar. Diperlakukan pembuatan skema untuk seluruh sanad hadis yang akan diteliti. Jadi dalam pembuatan skema sendiri ada beberapa hal yang penting dan harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah memperhatikan arah jalur dari seluruh sanad dari hadis tersebut. Yang kedua, mencari tahu nama-nama periwayat dari seluruh sanad hadis itu. Dan yang ketiga, metode periwayatannya yang digunakan dari masing-masing periwayat. Dan dari langkah yang ketiga, dia itu meneliti pribadi periwayat dan metodenya, metode dari periwayatannya. Langkah ini hendaknya juga memperhatikan kaedah kesahihan. Sebagai acuan yang meliputi sanad hadis, dia harus bersambung mulai dari mukhrijnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh periwayat dalam hadis itu. Hadis tersebut juga harus bersifat adil dan dabit. Sanadnya harus terhindar dari kejanggalan dan juga kecacatan. Langkah keempat yang dilakukan untuk menilai hadis yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan kelemahan yang ditemukan pada sanad hadis. Harus teliti sehingga hadis tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis tertentu. Langkah-langkah penelitian selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian dari matan hadis. Penelitian matan hadis juga memiliki 4 langkah, yaitu yang pertama, penelitian matan harus melihat dari kualitas sanadnya. Yang kedua, meneliti susunan lafal berbagai matan semakna. Yang ketiga, meneliti kandungan matannya. Yang keempat, menyimpulkan hasil penelitian matan. Dari langkah pertama, saya jelaskan dapat meneliti matan dengan melihat kualitas dan sanadnya terlebih dahulu. Setelah itu, langkah kedua, meneliti susunan lafalnya dan hendaknya memperhatikan hal-hal seperti perbedaan lafalnya, akibat dari perbedaan itu apa, dan langkah ketiga yaitu meneliti kandungan dari matan tersebut, dan ini juga harus memperhatikan hal-hal seperti membandingkan kandungan matan tersebut benar sejalan atau bertentangankah dengan hadis yang lain. Setelah itu, membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan atau tampak bertentangan. Selanjutnya yang keempat, yakni menyimpulkan hasil dari penelitian matan. Dan ini juga hendaknya memperhatikan bahwa kualitas matan yang dikenal itu hanya 2 macam saja, yakni sahih dan doif. Maka kesimpulan dari penelitian matan akan berkisar pada 2 kemungkinan tersebut saja. Semua itu dilakukan untuk mempermudah pengkajian dalam penerapan langkah-langkah penelitian matan hadis dan dapat mudah dipahami oleh pembelajaran selanjutnya.